Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Nama saya Anissa Solihat. Nama saya Sefa Lestari. Nama saya Toto Abdul Fatah. Nama saya Anissa Solihat. Program Studi Pendidikan Biologi 4. kelas 2B. Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 jenis tanaman yang termasuk ke dalam tanaman habitus herba, perdu, dan juga pohon. Untuk tumbuhan yang termasuk ke dalam habitus herba, kami mengambil contoh dari tumbuhan padi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Padi merupakan tanaman yang dapat diolah menjadi makanan pokok, yaitu nasi. Tanaman padi ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Tanaman padi ini merupakan tanaman yang berhabitus herba, adalah tanaman terbuka dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu, seperti halnya. Habitus herba adalah tanaman terbuka dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu, seperti halnya. Klasifikasi dari tanaman padi ini yaitu tanaman padi masuk ke dalam divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, ordo Coales, family Gramineae, genus Oryza, dan spesiesnya adalah Oryza sativa. Akar dari tanaman padi ini merupakan akar tunggang yang terdiri dari radikula, akar serabut, akar rambut, serta akar tajuk. Radikula adalah akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Kemudian, akar serabut ini tumbuh setelah 5-6 hari terbentuk akar tunggang. Nah, barulah akar serabut ini tumbuh. Akar rambut merupakan bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Lalu yang terakhir ada akar tajuk. Akar tajuk adalah akar yang tumbuh dari ruas batang ke rendah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat bagian-bagian dari akar tanaman padi. Seperti ini. Padi termasuk golongan tumbuhan yang masuk ke dalam tumbuhan Gramineae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas ini merupakan bumbung kosong. Lalu, pertumbuhan batang dari tanaman padi ini adalah merumpun, di mana terdapat satu batang tunggal atau batang utama yang memiliki 6 mata atau sukma, yaitu sukma 1, 3, dan 5 sebelah kanan dan sukma 2, 4, dan 6 sebelah kiri. Dari tiap-tiap sukma ini timbul ruas yang disebut tunasorde pertama. Selanjutnya adalah daun dari tanaman padi. Daun dari tanaman padi ini terletak pada batang padi dan selalu ada. Bentuknya adalah memanjang seperti pita. Panjang dan lebar helaian dari setiap daunnya berbeda-beda, tergantung dari varietas padi yang bersangkutan. Lalu ada bunga dari tanaman padi. Bunga dari tanaman padi merupakan sekumpulan bunga padi atau spikelet yang keluar dari kuku paling atas yang dinamakan malai. Bunga dari tanaman padi adalah bunga telanjang, yaitu mempunyai perhiasan bunga berkelamin 2 jenis dengan bakal buah yang di atas. Kemudian jumlah benang sarinya adalah 6 buah. Lalu tangkai sarinya pendek dan tipis. Kepala sari besar serta mempunyai 2 kandung serbuk. Putik mempunyai 2 tangkal putik dengan 2 buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih ataupun ungu. Komponen-komponen dari bunga padi adalah yang pertama ada kepala sari, yang kedua ada tangkai sari, yang ketiga ada palea atau belahan yang besar, yang keempat ada lema atau belahan yang kecil, yang kelima ada kepala putik, dan yang terakhir
ada tangkai bunga. Terakhir ada buah padi. Buah padi yang kita sebut sebagai biji merupakan butir atau gabah. Sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lema dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai proses penyerbukan dan pembuahan. Lema dan palea serta bagian lain yang membentuk sekam atau kulit gabah. Ya, untuk tumbuhan yang termasuk ke dalam habitus perdu, kami mengambil contoh tumbuhan pucuk merah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Toto. Pucuk merah atau daun pucuk merah adalah spesies tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman hias yang berasal dari genus Zigium. Warna tunas daun yang baru muncul memiliki warna merah menyala, sehingga tumbuhan ini memiliki sebutan pucuk merah. Warna daun akan berubah perlahan menjadi hijau seiring berjalannya waktu. Pucuk merah merupakan sejenis tanaman perdu yang biasanya dijadikan tanaman hias di pekarangan, rumah, perkantoran, dan sebagainya, serta masih termasuk ke dalam famili yang sama dengan tanaman cengkih. Klasifikasi pucuk merah ini terdapat divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, genus Syzygium, spesies Syzygium oleana. Morfologi pucuk merah. Untuk morfologi dari tanaman pucuk merah terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji atau buah. Ataupun keterangan lebih dari morfologi dari pucuk merah adalah sebagai berikut. Morfologi akar. Pucuk merah mempunyai morfologi akar terdiri dari akar tunggang yang merambat dari terus membesar. Akar membentuk bulat dan berwarna coklat. Akar dari tanaman ini bisa lebih kuat agar tanaman pucuk merah bisa berdiri tegak. Morfologi batang. Batang tanaman pucuk merah memiliki bentuk yang bulat, berkayu, dan mempunyai kambium di dalamnya. Tinggi dari batang pucuk merah ini bisa mencapai ketinggian 5 meter jika tumbuh di tempat yang subur dan terdapat nutrisi yang tinggi. Morfologi daun. Bentuk dari daun pucuk merah berbentuk oval dengan lancip pada ujung daunnya. Untuk struktur daun pucuk merah mempunyai tulang daun dengan tumbuh di tiap rantingnya. Warna dari daun pucuk merah ini cukup unik karena jika daun pucuk muda, daunnya akan berwarna merah. Seiring waktu akan berubah menjadi hijau, dan warna yang dikombinasikan tersebut menjadikan tanaman ini memiliki warna yang indah jika dilihat. Lanjut ke morfologi bunganya. Bunga dari tanaman pucuk merah ini merupakan bunga yang majemuk dengan tersusun dalam mulai rang terbatas. Ketika bunga sudah mekar, bunga dari pucuk merah akan tampak kepala
Kepala putik berwarna putih dengan tangkai putik yang berukuran lebih pendek jika dibanding benang sari dari bunganya. Letak putik tepat berada di tengah. Kan tangkai sari berwarna putih berukuran lebih panjang dari putiknya dan memiliki jumlah yang banyak. Morfologi buah atau biji. Pucuk merah memiliki buah yang berbentuk bulat, agak pipih di bagian tengah di permukaan atas. Buah terdapat cekungan. Ukuran dari buah pucuk merah berdiameter kira-kira 0,7 cm. Untuk warna buah ini berwarna hitam mengkilat ketika sudah tua. Demikian penjelasan singkat tentang klasifikasi dan morfologi dari pucuk merah. Akhir, untuk tumbuhan yang termasuk ke dalam habitus pohon, kami di sini mengambil tumbuhan sawo yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sepa. Sawo merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal dari Guatemala atau Amerika Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat dengan nama Nesberry atau Sapodilas. Selain aromanya yang harum serta rasa yang manis, buah ini mempunyai segudang manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya, kita ke klasifikasi sawo. Nah, sawo ini termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ebenales, famili Sapotaceae, genus Manilkara, dan spesies Manilkara cauchi. Nah, yang selanjutnya kita ke morfologi dari sawo. Akar dari sawo yaitu akar tanaman sawo termasuk ke dalam akar tunggang, namun memiliki akar-akar serabut pada sisi-sisi akar tunggangnya. Nah, akar tunggang ini berbentuk mengerucut dan tumbuh tegak lurus ke bawah. Akar serabut berfungsi untuk menyerap mineral dan hara serta air di dalam tanah. Bisa kita lihat di sini akar sawo tersebut ada di dalam tanah, dan bisa kalian lihat ini akar dari tanaman sawo. Yang selanjutnya kita ke batang. Nah, batang sawo ini memiliki batang dengan kulit kasar berwarna abu-abu kehitaman sampai coklat tua. Nah, seluruh batang sawo ini mengandung lateks atau getah yang berwarna putih susu, kental dan lengket. Tanaman sawo berdaun tunggal, kedudukannya berseling, mengumpul pada ujung ranting, tepi daun rata, memiliki sedikit bulu, warna hijau tua mengkilap, bentuk bundar, telur, jorong sampai agak lancet, ukurannya 1,5 sampai 7 kali 3,5 sampai 15 cm. Nah, pangkal dan ujung daun berbentuk baji, bertangkai 1 sampai 3,5 cm. Tuang daun utama menonjol di sisi sebelah bawah. Yang selanjutnya kita ke bunga sawo. Nah, tanaman sawo berbunga tunggal terletak pada ketiak daun, dekat ujung ranting. Tangkai bunga berukuran 1 sampai 2 cm. Posisi kedudukannya menggantung, berdiameter sampai dengan 1,5 cm. Nah, sisi luarnya terdapat bulu berwarna kecoklatan berbilang 6. Nah, kelopak bunga biasanya tersusun dalam 2 lingkaran. Mahkota berbentuk genta, warnanya putih. Berbagi sampai setelah panjang tabung. Nah, bisa dilihat ini contoh bunga dari sawo tersebut. Yang selanjutnya kita ke buah sawo. Nah, buah sawo ini
merupakan buah buni bertangkai pendek. Nah, berbentuk bulat-bulat telur atau jorong 3-6 cm. Warna daging buahnya coklat kemerahan sampai kekuningan. Nah, warna kulit buah coklat dan bersisik, kasar dan tipis yang mudah mengelupas. Di ujung buah sering tertinggal sisa tangkai putih yang mengering. Rasa daging buah manis dan mengandung banyak sari buah, memiliki biji sampai dengan 12 butir, namun kebanyakan kurang dari 6. Nah, perlu diketahui bahwa ukuran buah sawo tergantung pada perawatan dan varietasnya. Dan bisa dilihat ini contoh dari buah sawo tersebut. Yang selanjutnya kita ke biji dari sawo. Nah, buah sawo ini memiliki 12 biji, namun biasanya kurang dari 6. Nah, bentuknya lonjong, pipih, berwarna hitam atau kecoklatan dan mengkilap. Panjang kurang dari 2 cm, warna kepingan biji putih lilin. Dapat disimpulkan bahwa tanaman padi termasuk ke dalam tanaman herba, yaitu tanaman berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Akar tanaman padi berjenis akar serabut, batangnya tersusun dan dari beberapa ruas. Selain itu, tumbuhan padi adalah merumpun, daunnya memanjang seperti pita, bunganya dinamakan malai dan termasuk bunga telanjang, buahnya termasuk ke dalam buah padi. Sedangkan untuk tanaman pucuk merah termasuk ke dalam tanaman Habitus perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang dari dekat akarnya. Akar tanaman pucuk merah ini berjenis akar tunggang, batangnya berbentuk bulat, berisi kambium dan juga berkayu. Daunnya berbentuk lancet, bunganya majemuk dan buahnya berbentuk bulat, agak pipih dan juga termasuk ke dalam buah buni. Dan untuk yang terakhir yaitu tanaman sawo, termasuk ke dalam tanaman habitus pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang tumbuhan sawo berbentuk bulat, berkerak, dan berkayu yang keras dan juga kuat. Akar tanaman ini berjenis akar tunggang, pangkal daunnya berbentuk meruncing, dan ujung daunnya tumpul, pertulangan daunnya juga menyirip. Buah sawo termasuk buah buni yang berbentuk oval dengan berkulit kasar dan berwarna coklat. Dan untuk bunganya yaitu tunggal dan terletak pada ketiak daun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Botani Panerogame.